Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Sela, mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Yang pertama, kemarin tanggal 2 Desember 2025 jam 14.36 ada panggilan telepon dari nomor 081303931402 masuk ke nomor saya mengaku petugas atau pegawai BKN Badan Kepegawaian Negara. Saya akan melakukan pemutahiran data pegawai dan akan dihubungi via WA oleh nomor 0831-831-13302. Selanjutnya, nomor WA 0831-831-13302 mengarahkan saya untuk mendownload link di bawah ini, yang ternyata berisi virus untuk menghack handphone saya. Wah, Sobat BKN harus waspada upaya penipuan semacam ini ya, termasuk yang membawa-bawa soal update data kepegawaian. Perlu kalian tahu, BKN tidak pernah meminta langsung kepada pegawai ASN untuk melakukan pemutakhiran data, karena proses updating data harus dilakukan melalui instansi masing-masing. Termasuk jika ada permohonan perubahan data, komunikasi yang dilakukan antara BKN dan instansi melalui surat dinas resmi. Jadi Sobat BKN harus berhati-hati menerima informasi yang tidak jelas sumbernya. Dan pastikan hanya merujuk pada website dan media sosial resmi instansi pemerintah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Naik pangkat bisa 6 kali setahun, namun ada yang tidak. Pas uji kompetensi penilik madya ke utama tidak dibuka tahun ini, akibatnya angka kreditnya sudah berlebih tidak bisa naik 4D, gegara uji kom penilik dan terkena pensiun 60 tahun jika tidak bisa ikut uji kom. Untuk periode kenaikan pangkat saat ini, usulan dibuka setiap bulan ya. Jadi, bukan 6 kali, tetapi 12 kali sepanjang tahun. Artinya, Sobat BKN punya kesempatan mengajukan KP tanpa harus menunggu periode tertentu. Jika jabatan fungsional akan naik pangkat, namun disertai syarat kenaikan jenjang, maka langkah pertama adalah mengajukan UKOM terlebih dahulu ke instansi pembina JF-nya. Setelah dinyatakan lulus dan instansi menetapkan kenaikan jenjang, maka proses KP dapat diurus secara paralel oleh instansi ke BKN. Adapun kuota kebutuhan JF sesuai jenjang akan diusulkan instansi ke Kemenpan RB untuk persetujuan formasi. Beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jika 2026 gak ada CPNS, maka akan disalahkan masyarakat adalah BKN dan Kemenpan karena instansi Kemenkyu, BRIN, Kapolri sudah mengumumkan buka CPNS 2026. Beritanya sudah ada di Google dan beritanya valid dari kepala instansi masing-masing. Sebelumnya, Sobat BKN harus memastikan validitas referensi atau sumber informasi ya. Salah satunya bisa dicek langsung melalui website atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait. Terkait pengadaan CASN sendiri, sampai saat ini belum ada kebijakan apapun mengenai pembukaan CASN 2026. Kalaupun kebijakan tersebut sudah diputuskan oleh Presiden, maka BKN dan Kemenpan RB tentu akan menyampaikan secara resmi kepada masyarakat. Pantau terus perkembangan informasinya di kanal resmi BKN. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Mohon petunjuk serta penjelasan tambahan perihal pasal 7 ayat 5, 6, dan 7. Khusus untuk uji kompetensi, apakah harus menduduki jabatan terkait dalam 1 tahun baru bisa mengikuti ujian? Karena narasi dalam pasal 7 ayat 6 mengatakan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, paling singkat setelah 1 tahun menduduki jabatannya. Dan ayat 7 menerangkan tentang kenaikan jenjang setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta ketersediaan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja. Terima kasih. Jadi, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 yaitu mengenai paling singkat 1 tahun menduduki jabatannya adalah persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan JF-nya ya.
Artinya, Sobat BKN sudah dapat mengusulkan uji kompetensi atau UKOM jika angka kreditnya sudah memenuhi. Karena proses UKOM juga memerlukan usulan terlebih dahulu ke instansi pembina JF-nya. Jika sudah dijadwalkan UKOM, lalu ikut dan dinyatakan lulus, maka instansi tinggal menetapkan SK jenjang jabatan sekaligus KP-nya ke BKN. Tentunya dengan catatan sudah 1 tahun pada jenjang jabatan terakhir. Berikutnya pertanyaan terakhir. Yang terhormat Bapak Ibu BKN, mau bertanya, terkait CPNS yang sedang menjalankan tugas belajar mandiri, apakah bisa mengurus peninjauan masa kerja dan kenaikan pangkat? Kemudian, setelah PNS tersebut menyelesaikan tugas belajar mandiri, apakah bisa mengurus pindah, misalnya dari daerah ke KL atau kabupaten ke provinsi? Terima kasih. Jadi, terkait bisa atau tidak mengajukan peninjauan masa kerja dan kenaikan pangkat, selama statusnya masih sedang menjalani tugas belajar mandiri, maka jawabannya tetap bisa ya, karena posisi Sobat BKN tetap aktif bekerja. Sementara, jika setelahnya ingin mengajukan mutasi atau pindah instansi, Sobat BKN tetap merujuk pada skema mutasi yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2025. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih, sudah paham ya sekarang? Semoga bermanfaat ya. Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Sela, sampai jumpa di Q&A berikutnya.